2,000 years later. Pertama-tama saya ingin memohon maaf kepada Bapak Andaswar karena Pak saya membaca juga Pak sedikit karena ini saya tidak bisa menghafal, jadi saya membaca. Ini rangkuman saya bikin sendiri Pak dari materi yang telah Bapak berikan dan dari pemikiran Google dan saya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Pertama-tama kita masuk pada definisi antropologi hukum. Apa sih antropologi itu? Nah, antropologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos artinya manusia atau orang, dan logos artinya ilmu. Maka dari itu, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis dan sosial. Langsung kita gabung saja. Antropologi hukum adalah bidang antropologi yang fokus pada perilaku masyarakat menurut aturan hukum, normatif, adat, dan budaya masyarakat. Pada kali ini kita dapat membahas tentang ruang lingkup antropologi hukum, yaitu ada beberapa ya, yaitu yang pertama hukum dan konteks budaya. Bagaimana hukum hidup dan berkembang dalam suatu budaya, termasuk hukum adat yang kita rasakan sampai sekarang ini. Saya berasal dari Kabupaten Bone ya, yang dimana adatnya masih kental. Ada kata pamali lah, apa dan sebagainya. Kalau menikah ada tarian, harus ada tarian. Sekarang sih sudah ada siraman, tapi itu hanya adat yang masuk ke Bugis menurutku itu. Dan yang kedua itu perubahan hukum dan dampaknya. Di sini bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi sistem hukum dalam masyarakat tertentu. Yang dimaksud di sini adalah maraknya banyak pencurian yang terjadi pada suatu daerah karena adanya bukan si pemerintah, cuman ya mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak menyampaikan bantuan kepada masyarakat kecil, maka terjadilah suatu pencurian yang berdampak pada perubahan lingkungannya. Tuh. Yang ketiga, peran lembaga sosial dalam hukum, yaitu menganalisis peran keluarga, suku, dari lembaga adat dalam penegakan atau pelaksanaan hukum. Semisal suatu daerah terjadi suatu pertikaian atau masalah, terdapat satu kepala suku. Nah, kepala suku itu merupakan atau berperan sebagai penengah, atau kita bisa lihat di dalam pengadilan ada pengacara, hakim, dan lain-lain. Kepala suku berperan ke semua bidang itu. Jadi dia sebagai yang memutuskan siapa yang bersalah, apa hukumannya, dan apa yang diberikan kepada korban. Perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu telah dipengaruhi oleh hukum barat, sedangkan antropologi hukum itu masih kental dengan hukum adatnya. Hukumnya tertulis bagi sosiologi hukum, sedangkan antropologi hukum itu tidak tertulis. Dan hal ini tetap ada, peraturannya tetap ada dari turun-temurun. Namun biarpun peraturan tidak tertulis, namun masyarakat tetap menganutnya. Yang ketiga itu antropologi hukum itu hukumnya menggunakan hukum masyarakat lokal ya, seperti yang tadi dieksekusi oleh masyarakat lokal saja, tidak melibatkan penegak hukum lainnya atau sebagai polisi, hakim, dan sebagainya. Lanjut pada perbedaan antropologi hukum dengan hukum adat. Hukum adat mempelajari berbagai macam sistem hukum dalam masyarakat tradisional suatu suku bangsa di Indonesia. Sedangkan antropologi hukum mempelajari sistem hukum adat Nusantara, tetapi juga beragam sistem di benua Afrika, Asia,
Amerika Utara dan Selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum lebih luas cakupannya dibandingkan hukum adat. Adapun manfaat antropologi hukum. Sini manfaat bagi teoritisi. Teoritisi yang dimaksud di sini yaitu ilmuwan dan mahasiswa. Padahal ini bagi teoritisi tidak berpatok pada pelanggaran hukum atau perbuatan hukumnya saja, namun arah perhatian mereka berada pada latar belakang pandangan hidup masyarakat dan bagaimana masyarakat memelihara lembaga hukum dan langkah apa yang diambil dalam menyelesaikan suatu masalah dalam suatu daerah tersebut. Manfaat bagi praktisi hukum. Bagi penegak hukum yang berbekal antropologi menjelaskan bahwa penyelesaian hukum tidak hanya sebatas dalam persidangan. Terkadang mereka dapat menyelesaikan suatu masalah di luar persidangan dengan melakukan pendekatan antropologi hukum, di mana para penegak hukum menilai karakter baik buruknya yang tersangka dan apa motif dari perlakuannya atau motif dari kejahatannya tersebut. Banyak ya di sini pembunuhan karena merasa sakit hati karena misal orang korban telah berkata sesuatu kepada si pelaku dan si pelaku merasa tidak terima dan sakit hati dengan perkataannya. Dia hanya memikirkan dampak sebelumnya, bukan bagaimana ke depannya. Jadi banyak perilaku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat karena adanya faktor dari lingkungan tersebut.